cepat dan mengupas lugas. Bagaimana peta politik Iran khususnya di dunia internasional setelah Presiden Ebrahim Raisi wafat? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Pada hari ini muncul sebuah narasi, muncul sebuah isu begitu ya, bahwa ada peran atau tingkah laku Israel di balik peristiwa ini. Nah, mungkinkah ada peran Israel di balik tragedi kecelakaan maut ini? Saya coba akan diskusikan bersama dengan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Kabais, Pak Soleman Ponto. Pak Hikmah, kalau kita lihat ketika Ebrahim Raisi ini meninggal dunia, wafat, media barat juga menuduh Israel sebagai dalang dari jatuhnya helikopter Ebrahim Raisi ini. Apakah besar kemungkinan tuduhan itu, Prof? Nah, ini yang kita tidak tahu. Tentu kita harus menunggu, sekali lagi yang saya katakan tadi, apapun hasil investigasi dari otoritas yang akan menyelidiki kecelakaan ini. Tetapi, seperti tadi saya katakan, setiap opsi akan ditimbang dan dilihat kemungkinan-kemungkinannya. Mulai dari human error, mulai dari defect dari helikopter itu mungkin, juga alam, dan kemudian juga sabotase-sabotase. Karena bukannya tidak mungkin itu bisa terjadi, tetapi sekali lagi kita tidak bisa berspekulasi. Kenapa? Karena kalau sudah berspekulasi itu akan memicu kemarahan publik di Iran, kemarahan publik di dunia, dan kemudian akan memunculkan kebijakan-kebijakan yang mungkin saja tidak menguntungkan bagi dunia oleh banyak negara. Bagaimana Israel bersikap sekarang ini? Israel sudah mengatakan bahwa mereka tidak ada di belakang kematian dari Presiden Raisi. Demikian juga saya dengar ada senator Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak berada di belakang ini. Tetapi sekali lagi, semua pemerintah, terutama ketika pemerintahan di berbagai negara, berbagai dunia, ketika akan mengambil kebijakan, mereka akan mengatakan bahwa kita akan menunggu hasil dari investigasi. Jadi kalau secara intelijen, Anda melihatnya mungkinkah Israel berada di balik tragedi kecelakaan maut helikopter Presiden Raisi? Ya, betul. Jadi kalau kami dari sisi intelijen itu tidak bisa menegasikan bahwa di situ ada sabotase peran intelijen untuk menjatuhkan itu. Pertimbangannya, yang pertama, karena itu Presiden sudah pasti pesawat itu kondisi top, pilotnya pasti top. Nah, yang tidak bisa yang tidak bisa disangka saat itu adalah tiba-tiba cuaca buruk. Nah, dalam cuaca buruk itu sangat mungkin atau pilot itu akan bertumbuh kepada alat navigasi. Alat navigasi saat ini itu GPS. GPS itu error sedikit, mobil aja masuk kali, masuk sawah, apalagi helikopter. Kehilangan nabrak dia. Nah, sabotase dengan merusak sistem navigasi lewat GPS itu sangat mudah itu. Mudah dijadikan error aja, ditutup signalnya sudah selesai. Berarti secara intelijen praktik itu sangat dimungkinkan, Pak Soleman? Ya, sangat mungkin. Apalagi latar belakangnya ada hubungan yang tidak mesra antara Israel dan Iran. Kalau hubungan tidak ada masalah, tapi kan ada hubungan yang tidak mesra. Ya, karena memang ada peristiwa di tanggal 1 April di Damaskus, kemudian Iran membalasnya di tanggal 13 April begitu ya. Ini yang bisa menurut Anda memantik ada dugaan kuat itu, Pak Soleman? Betul. Itu salah satu pertimbangannya. Karena tidak mungkin akan melakukan sabotase kalau mereka tidak ada kalau hubungannya mesra. Oke. Nah, sudah pasti itu akan ada permainan itu. Nah, saya kembali ke pernyataan Pak Soleman bahwa ini helikopter membawa presiden. Jadi semuanya sudah pasti top begitu ya. Dari helikopternya sudah pasti top, pilotnya sudah pasti top, termasuk sistemnya seharusnya top ini. Tapi kok bisa
ada disabotase begitu, ada dugaan sabotase ke sana. Seharusnya kan top juga nih Pak Soleman. Yang top itu kan alatnya, tapi alat itu kan tergantung signal. Signal itu di luar kan, di luar kemampuan signal itu. Nah, signal ini yang dimainkan sehingga dia menjadi posisi salah. Akibatnya nabrak. Oke, baik. Dan ini perlu, ya, ini juga menjadi suatu informasi tambah juga bagi saudara dan juga Pak Soleman, bahwa dari pihak Israel sendiri sudah mengklaim bahwa dirinya tidak berada di balik peristiwa ini, ya. Sudah ada jawaban dari Tel Aviv seperti itu. Tapi begini Pak Soleman, ketika memang Anda feelingnya kuat begitu ya, ada Israel di balik peristiwa ini, secara lain-lain kan juga harus dipikir bahwa jika Israel melakukan hal itu, dampak-dampaknya kan akan cukup signifikan, dampak ikutannya ya maksudnya. Iya, karena bagi Israel serangan terhadap Israel kemarin kan pasti atas keputusan presiden. Kan simpel aja bagi dia. Tidak mungkin serangan ke Israel tanpa keputusan presiden. Nah, dia mendapat kesempatan ini untuk membalas. Kalau Israel bilang saya tidak, itu lagi-lagi intelijen. Mana ada intelijen mau ngaku? Oke. Jadi kalau intelijen kan hanya bermain-main dengan indikasi. Ini indikasinya. Kalau dia mengaku, itu justru aneh kalau dia mengaku. Kalau dia tidak mengaku, ya itu wajar. Oke, dan malah dengan adanya tidak adanya pengakuan dari pihak Israel yang membantah mereka tidak terlibat di balik insiden ini, itu jadi salah satu indikasi menurut Anda? Itu biasa bagi intelijen ya begitu. Tapi kalau dia bilang saya yang di belakang itu, nah itu yang di luar biasa itu baru. Sudah bisa diduga pasti seperti itu.